Halo, bertemu kembali dengan saya Leon di ruang belajar matematika. Nah, kali ini kita akan bahas materi matematika minat kelas 10, topik pertidaksamaan eksponen ya, pertidaksamaan eksponen, lanjutan dari materi grafik fungsi eksponensial dan logaritma. Baik, untuk yang pertama kali kita bahas materi ini, ada beberapa hal yang perlu diingatkan kembali sebelum kita bahas materi intinya ya. Yang pertama tentang penulisan himpunan penyelesaian. Nah, ini Anda perhatikan ada setidaknya 4 ya. Ada 4 cara penulisan pertidaksamaan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, yang pertama Anda perhatikan ada interval terbuka jika tanda pertidaksamaannya tidak disertai tanda sama dengan ya. Ini interval terbuka. Maksudnya terbuka pada titik A, maksudnya bahwa A tidak termasuk menjadi himpunan penyelesaian. Nah, itu maksudnya interval terbuka. Nah, yang kedua interval tertutup, misalkan tertutup di titik A atau di X sama dengan A, maka tentu A merupakan himpunan penyelesaian. Ya, Anda perhatikan ini penting. Ketika himpunan penyelesaiannya X lebih dari A kurang dari B, X lebih atau sama dengan A kurang atau sama dengan B. Anda perhatikan ya, ini untuk catatan A kurang dari B. Ini penting karena sering ditemukan siswa banyak keliru dalam menuliskan himpunan penyelesaian. Catatan lain untuk tanda pertidaksamaan, kita sepakati bahwa pembacaan yang benar itu tidak lebih besar dari ya, itu keliru. Yang benar lebih dari ya, lebih dari, misalkan X lebih dari B gitu ya, A lebih dari X gitu. Cara membacanya seperti itu untuk selanjutnya. Dan yang kedua, kalau misalnya nanti Anda bertemu dengan bentuk variabel dari pertidaksamaan itu bernilai negatif, misalkan min AX lebih dari B, maka ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati, tidak sama penulisan dengan bentuk persamaan ya, tidak sama penulisannya dengan bentuk persamaan. Jadi ketika bertemu dengan koefisien dari pertidaksamaan bertanda negatif atau bernilai negatif, maka Anda boleh mengalihkan atau membagi bilangan negatif yang sama, tetapi tanda pertidaksamaannya dirubah ya, dirubah. Misalnya tadi pada soal seperti tampak pada slide, min AX lebih dari B, maka kita kalikan bilangan negatif, maka hasilnya adalah X kurang dari min B per A ya, tanda pertidaksamaannya dibalik. Nah, ini yang penting untuk pengantar dulu sebelum kita masuk materinya. Nah, ini sudah saya ingatkan tadi bahwa tanda notasi pertidaksamaan seperti ada pada slide itu dibaca lebih dari, tanda kurang dibaca kurang dari ya, tanda lebih dari atau sama dengan, demikian sebaliknya kalau tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, ini penting. Baik, kita lanjut dengan materi pertidaksamaan. Di materi pertidaksamaan ini tidak terlalu banyak ya sifat-sifat yang harus kita pahami, seperti halnya persamaan eksponen. Ada hal penting yang perlu Anda perhatikan adalah tanda pertidaksamaan, tanda nilai ya, nilai bilangan pokok pada pertidaksamaannya. Jadi ketika Anda bertemu soal pertidaksamaan eksponen, maka
perhatian kalian yang pertama itu adalah terhadap bilangan pokoknya, ya. Jadi fokus pertama adalah pada nilai basis atau bilangan pokoknya. Nah, untuk A lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Misalkan awal dari soal A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka untuk A lebih dari 1 penyelesaian fx lebih dari gx. Jadi tandanya tetap. Tapi ketika nilai bilangan pokok A lebih dari 0 kurang dari 1, maka tanda pertidaksamaan itu dirubah, ya. Kalau tanda lebih berubah menjadi tanda kurang, demikian sebaliknya. Dan selanjutnya kalau misalnya untuk lebih dari atau sama dengan, prinsipnya sama. Ketika A-nya lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Anda perhatikan fx lebih dari atau sama dengan gx, dan ketika A lebih dari 0 kurang dari 1, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. Jadi ini penting untuk disimpulkan bahwa ketika A lebih dari 1 tanda tetap, ketika A lebih dari 0 kurang dari 1 tandanya berubah, ya. Demikian selanjutnya. Ini dulu, ini saja sifat-sifat yang perlu Anda pahami dalam pertidaksamaan ekspor. Oke, nah sekarang kita coba satu soal berikut ini. A lebih dari 1 versus A lebih dari 0 kurang dari 1. Anda perhatikan penyelesaiannya. Misalkan ada pertidaksamaan 2 pangkat 2x ditambah 3 lebih dari 8 pangkat x min 5. Nah, ini hampir mirip dengan penyelesaian persamaan kuadrat. Yang perhatian kita adalah ke bilangan pokok. Nah, Anda perhatikan bilangan pokok di ruas kiri dan kanan itu beda, masih di kiri 2 dan bilangan pokok di ruas kanan itu 8. Jadi tugas pertama kita adalah menyamakan bilangan pokoknya. 2 dan 8 ini lebih dari 1. Bilangan pokoknya lebih dari 1. Berarti tanda pertidaksamaan tidak dirubah, atau dengan kata lain tetap seperti soal semula. Maka kita selesaikan 2 pangkat 2x tambah 3, 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan x min 5, gunakan sifat-sifat eksponen, maka diperoleh 2 pangkat 3x dikurangi 15. Nah, bilangan pokok ruas kiri dan kanan sudah sama, kita tinggal tuliskan fx lebih dari gx, atau 2x tambah 3 lebih dari 3x dikurangi 15. Nah, penyelesaian ini terserah kamu mau dikelompokkan di sebelah kiri variabelnya atau di sebelah kanan, sah-sah saja ya. Nah, misalkan aku buat bilangan x-nya di sebelah kanan ya, jadi 3x dikurangi 2x jadi x, 3 ditambah 15 jadi 18. Maka penyelesaiannya adalah x kurang dari 18. Biasakan untuk membaca dari variabelnya ya, bukan konstantanya. Baik, untuk A lebih dari 1 A lebih dari 0 kurang dari 1. Anda perhatikan bentuk soalnya. Nah, ini bilangan pokok kurang dari 1 dan lebih dari 0, setengah dan 1/8. Nah, ingat sifat yang tadi, ketika bertemu soal seperti ini maka tandanya harus dirubah. Jadi penyelesaiannya adalah sama 2 pangkat setengah dengan 1/8, 8 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 2x plus 3 kurang dari 8 itu 2 pangkat 3 ya, seperti contoh di samping ya. Gunakan sifat eksponen menjadi 2 pangkat 3x dikurangi 15. Nah, jadi 2x tambah 5 kurang dari 3x kurang 15. Nah, x lebih dari 18. Ini tandanya berubah. Nah, ini tadi yang kita jelaskan di depan, sifat-sifat pertidaksamaan eksponen ya.
Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 2X dikurangi 4 kali 3 pangkat X ditambah 1 ditambah 27 kurang 0 adalah, nah ini nilai X ya, bukan himpunan penyelesaian yang diminta. Nah ini sudah pernah kita bahas dalam materi persamaan eksponen ya. Bentuk persamaan eksponen yang dapat diselesaikan dengan merubahnya ke bentuk persamaan kuadrat ya. Kalau Anda memahami sifat-sifat eksponen, maka soal ini tidak akan sulit. 3 pangkat 2X itu sama saja 3 pangkat X dipangkatkan dengan 2, gunakan sifat-sifat eksponen. 3 pangkat X plus 1 itu sama saja 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat X. Nah kalau misalkan kita misalkan A-nya sama dengan 3 pangkat X, maka bentuk ini berubah menjadi A kuadrat dikurang 4 kali 3 kali A ditambah 27 kurang dari 0 ya. Jadi 3 pangkat X plus 1 itu sama saja dengan 3 pangkat X dikali 3 yang gunakan sifat-sifat perkalian eksponen. Maka diperoleh bentuk sederhananya A kuadrat minus 12A ditambah 27 kurang dari 0. Nah ini perlu juga diingatkan bahwa dalam menyelesaikan pertidaksamaan, untuk mencari pembuat nolnya selalu rubah menjadi sama dengan dulu ya, dirubah menjadi sama dengan 0 karena kita mencari pembuat nolnya ya, pembuat 0. Jadi pertidaksamaan berubah menjadi sama dengan dulu. Nah maka diperoleh A sama dengan 9 atau A sama dengan 3. Nah ini jangan selesai atau berhenti di sini ya, karena tujuan kita adalah mencari nilai X, bukan mencari nilai A. Ini sering siswa terjebak begitu. Baik, ketika A sama dengan 9, maka kita substitusi A-nya 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat X sama dengan 9, 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat 2. Ingat persamaan eksponen kemarin, maka diperoleh X sama dengan 2. Gitu ya. Nah berikutnya A sama dengan 3, berarti 3 pangkat X sama dengan 3, maka diperoleh X sama dengan 1. Oke, nah sebelum menentukan himpunan penyelesaiannya, ada baiknya dan biasakan untuk membuat garis bilangan, menggambar garis bilangan. Nah kita coba buatkan garis bilangannya ya. Oke, sebuah garis bilangan, lalu tempatkan nilai-nilai X pada garis bilangan. Nah Anda perhatikan karena soal ini intervalnya terbuka, kalau Anda menggunakan interval itu lingkarannya itu dibolongi ya, bolong ya. Tadi sudah saya jelaskan maksudnya apa. Jadi ketika X sama dengan 1 tidak termasuk penyelesaian ya, itu maksudnya interval terbuka. Kurang dari 1 atau lebih dari 1 baru himpunan penyelesaian nanti ya. Nah sesudah kita buatkan nilai-nilai X pada garis bilangan, lalu kita perhatikan bahwa dua bilangan ini membagi garis bilangan menjadi 3 bagian, 3 daerah ya. Di sebelah kiri 1, di antara 1 dan 2, dan di sebelah kanan 2. Tugas selanjutnya adalah menyelidiki tanda setiap daerah, tanda pada setiap daerah. Nah kalau misalnya X sama dengan 0 tidak merupakan penyelesaian, sarannya lebih baik uji X sama dengan 0 untuk memudahkan penyelesaian. Boleh yang lain? Boleh ya, boleh. Cuman lebih cepat kalau kita menggunakan ketika X sama dengan 0. Nah sekarang saya uji dengan X sama dengan 0. Kita substitusikan dengan soal, kita ganti X nya 0, 3 pangkat 2 kali 0 itu 1,
ya, dikurang 4 kali 3 pangkat 0 tambah 1 berarti 3 pangkat 1 ditambah 27 gitu ya, tambah 27, 3 pangkat 0 ingat sama dengan 1 kurang 12 ditambah 27 berarti 14. Nah ini positif ya, berarti ketika kita ambil X nya 0 di sebelah kiri tanda bilangan 1, maka daerah itu daerah positif. Nah untuk daerah lain tidak perlu lagi diuji ya, karena ada sifat ketika bentuk persamaan kuadratnya bernilai positif, koefisien X kuadrat bernilai positif, tentu tanda pertidaksamaan pada garis bilangan itu pasti berganti. Jadi artinya kalau di sebelah kiri 1 itu positif, maka di antara 1 dan 2 pasti negatif gitu ya, tidak usah diuji lagi. Nah selanjutnya berganti lagi, di sebelah kanan menjadi positif. Itu jika koefisien X kuadrat positif. Jadi di sini tadi yang kita selesaikan adalah A kuadrat. Jadi koefisien A kuadrat di sini positif ya, positif. Nah sekarang kita sudah menemukan tanda di masing-masing daerah. Pertanyaan selanjutnya, daerah mana yang kita pilih, daerah positif atau daerah negatif? Nah untuk menentukan ini kamu perhatikan tanda pertidaksamaan di soal. Kalau tanda kurang berarti daerah kurang gitu ya. Nah karena soal kita kurang dari 0, maka pasti daerah penyelesaiannya ada di daerah tanda kurang atau daerah negatif gitu ya. Di situ daerah penyelesaiannya di antara 1 dan 2. Nah ingat penyelesaian tadi, cara menuliskan himpunan penyelesaian pada pengantar ya, pengantar materi ini tadi sudah kita buat ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka cara penulisannya adalah X kurang lebih dari 1 kurang dari 2 nya. Jadi cara penulisan bentuk garis bilangan seperti ini adalah X lebih dari 1 kurang dari 2. Karena nilai X nya yang diminta ya, nanti kalau bentuk himpunan penyelesaian nyatakan dalam himpunan penyelesaian itu ya, tidak sulit kawan, tidak sulit. Oke kita coba lagi satu soal lagi yuk. Nah ini nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 9 pangkat 2X minus 4 lebih dari atau sama dengan 1/27 pangkat X kuadrat minus 4. Nah berapa nilai X nya? Ini juga tidak sulit karena kamu sudah terlatih persamaan eksponen. Langkah pertama adalah memperhatikan bilangan pokok 9 dengan 27. Dua bilangan pokok ini kita nyatakan menjadi bilangan pokok sama. Tentu 9 sama dengan 3 pangkat 2 dan 27 itu 3 pangkat 3 gitu ya. Nah sekaligus kita pakai sifat-sifat eksponen, maka 3 pangkat 2X minus 4 dipangkatkan dengan 2 ya, jadi 3 pangkat 6X kurang 4 ya, karena 9 itu 3 pangkat 2 ya, dipangkatkan dengan 2X minus 4. Lalu 1/27 3 pangkat minus 3 dipangkatkan dengan X kuadrat minus 4, min 3 kali minus 4 itu 12, min 3 kali X kuadrat itu min 3X kuadrat. Nah ruas kiri dan ruas kanan ini yang sudah sama ya, jadi kita tinggal tulis Fx lebih dari atau sama dengan Gx. 4x kurang 8 lebih dari 12 dikurangi 3x kuadrat. Nah ini bentuk persamaan kuadrat ya, bentuk persamaan pertidaksamaan kuadrat. Jadi ruas kiri harus kita jadikan 0 untuk mendapatkan nilai X. Nah ruas kiri dan kanan sama-sama ditambah 3x kuadrat dan dikurangi 12 ya.
maka diperoleh 3x kuadrat plus 4x dikurangi 20 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita buat dulu bentuknya sama dengan ya. Buat dulu menjadi persamaan kuadrat untuk mencari pembuat nolnya ya. Baik, kita faktorkan 3x tambah 10 kurang kali x kurang 2 sama dengan 0, maka diperoleh x nya min 10/3 atau x sama dengan 2. Nilai-nilai x ini seperti yang tadi kita buat pada garis bilangan ya. Kita buat pada garis bilangan, maka min 10/3 dan 2 membagi garis bilangan ini jadi 3 bagian ya, jadi 3 bagian. Nah, sekarang kita uji bagian di sebelah kiri min 10/3 di antara min 10/3 dan 2, dan di sebelah kanan 2. Lagi-lagi karena himpunan penyelesaiannya tidak termasuk 0, maka kita cukup lebih mudah mengambil x sama dengan 0 sebagai uji coba. X sama dengan 0 itu di antara min 10/3 dan 2. Yuk, kita uji x nya 0. Maka diperoleh 3x kuadrat berarti 3 kali 0 kuadrat, 3 kali 0 ditambah 4x berarti 4 kali 0 itu ya, berarti hasilnya minus 20. Nah, berarti di tanda garis bilangan di antara min 10/3 dan 2 itu negatif. Nah, karena 3x kuadrat itu koefisiennya atau bernilai positif, maka pastilah berganti tanda ya. Tadi di antara min 10/3 negatif, berarti di sebelah kanan 2 positif. Itu ya, di sebelah kiri min 10/3 juga positif. Ya, selalu berganti tanda. Nah, sekarang kita sudah menemukan tanda daerah masing-masing garis bilangan. Lalu di daerah mana yang kita pilih? Nah, sekarang perhatikan tanda pertidaksamaan di soal. Tanda pertidaksamaan di soal lebih dari atau sama dengan, berarti yang kita pilih adalah tanda lebih dari, berarti tanda positif. Itu ya, tanda positif, daerah positif. Nah, ini yang menjadi daerah penyelesaian. Nah, cara menuliskan himpunan penyelesaian seperti ini tadi sudah kita bahas di pengantarnya ya, berarti x kurang dari min 10/3 atau x lebih dari 2. Lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ini intervalnya tertutup. Artinya min 10/3 dan 2 juga termasuk menjadi penyelesaian. Beda kalau dia interval terbuka. Nah, penulisan himpunan penyelesaian ini boleh juga Anda tulis karena x-nya kurang dari min 10/3, berarti itu sampai minus tak hingga ya, dan lebih dari 2 berarti ada di plus tak hingga, maka boleh dibuat min tak hingga, min 10/3 digabung dengan 2, plus tak hingga ya. Mau cara gimana penulisannya ya silakan diserahkan dengan kalian. Oke, baik, kita coba contoh yang terakhir untuk pertidaksamaan eksponen ini. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar pangkat 3 dari 1/9 pangkat 2x lebih dari 27 pangkat x dipangkatkan dengan 2 dibagi 81 dipangkatkan dengan x minus 2. Nah, ini sama ya dengan yang kita bahas pada persamaan eksponen. Anda menggunakan sifat-sifat bentuk rasional dan sifat-sifat eksponen ya. Fokus pertama bilangan pokok. Ini ada 3 bilangan pokok, 9, 27 dan 81. Kita cari bilangan pokoknya sama, tentu
9 3 pangkat 2 ya, 27 3 pangkat 3, 81 3 pangkat 4. Lalu sekaligus kita gunakan sifat-sifat eksponen dan sifat bentuk rasional ya. Langsung bekerja. 3 pangkat min 4x sekaligus bekerja. 3 pangkat min 4x per 3 lebih dari 27 itu 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan x berarti 3 pangkat 3x dipangkatkan lagi dengan 2 berarti 3 pangkat 6x. Nah, ini pembagian bilangan berpangkat. Ingat sifat-sifat pembagian bilangan berpangkat ya, dikurangi ya, dikurangi berarti 6x dikurangi 81 itu 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan x min 2 berarti 3 pangkat 4x dikurangi 8 gitu ya. Jadi 6x dikurang 4x dikurang 8. Yuk kita sederhanakan menjadi minus 4x per 3 lebih dari 6x dikurangi 4x 2x min kali min 8 itu plus 8. Oke, kita kali ruas kiri dan kanan 3 berarti minus 4x lebih dari 6x plus 24. Nah, ini ketemu lagi ya, ketemu apa yang kita jelaskan tadi pada pendahuluan atau pengantar. Ketika bertemu koefisien pertidaksamaan itu negatif, boleh kamu bagi atau kalikan kebalikannya, dan jangan lupa merubah tanda pertidaksamaannya ya. Jangan lupa untuk merubah tanda pertidaksamaan. Berarti ini x kurang dari, kalau saya kalikan dengan min 1/4 ya, min 1/4 berarti min 10 ya, min 10. Jadi min 1/10 disederhanakan menjadi min 12/5 ya. Minus 4x dikurangi 6x, ruas kanan dan kiri kita sama kurangi dengan 6x berarti jadi min 10x lebih dari 24 ya, dikali min 1/10 maka diperoleh x kurang dari min 12/5. Oke, saya rasa tidak sulit sebenarnya ya materi pertidaksamaan eksponen ini. Sepertinya dasar kalian adalah sifat-sifat eksponen dan juga materi persamaan eksponen yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, terima kasih. Intinya perbanyak latihan soal, Anda pasti akan lebih sukses dalam memahami materi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa kita bertemu kembali di pelajaran atau materi yang berikutnya. Selamat bertemu, like dan subscribe, juga share dengan kawan-kawannya supaya semakin banyak yang mencintai matematika. Sampai jumpa kembali.